Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi bidaraini amin ya rabbal alamin. Ad-dunya bimanzilatil badiyah al-mukhawwifah. Ad-dunya bimanzilatil badiyatil mukhawwifati al-kathirati as-surraqu wal ghussabu wal akhirati bimanzilatil madinatil khasibati al-aminati wal insanu kharaja ila ad-dunya liyakhudha mimma fiha fayuqaddimuhu lil akhirati fal aqil kullama hasala fi yadihi syai'un min amti'atiha qaddamahu amamahu liyuhfaz wa ya'man alaihi wa yantafi'u bihi idza wasala ila mahalli istiqrarihi wa hiya al-akhirah wal jahilu yahbisu ma ma'ahu bukhlan bihi fa imma an ya'khudahu al-ghussabu min yadihi wa huwa fil misal afatud dunya wa imma an yusafira huwa minal badiyah allati la qarara lahu biha ala al-qahri minhu wa yukallafu tarku ma ma'ahu fa ya'khudhuhu man yabqa fil mahal alladhi intaqala anhu. Hadha misalun ajibun falyafhamhu al-aqil al-labib. Falyafhamul aqil al-labib. Ini perumpamaan dunia dan akhirat. Dunia disebut darul imtihannya, darul mihan, darul ad-dawahi, darul dawahi, dahya, bencana. Bimanzilati itu diumpamakan kedudukannya dengan badiyah. Badiyah adalah lembah, bukit-bukit, bawahnya tempat tinggal orang. Orang-orang yang disebut Badui itu kan orang yang tinggal di badiyah. Badu maknanya lembah, bukit-bukit ya, tinggi, bebatuan, kemudian mereka tinggal di bawah-bawah bukit. Itu badiyah. Nah, dunia diumpamakan seperti al-badiyah, tempat tinggal ya, tempat tinggal. Ya, di tempat tinggalnya di sini diumpamakan seperti lembah-lembah al-mukhawwifah yang menakutkan, seram. Artinya allati yukhafu fiha. Ya, di dalamnya menyeramkan, menakutkan. Al-katsirati banyak. Apa yang banyak? As-surraqu, pencurinya. Ya, banyak pencurinya. Surraq, pencuri. Artinya orang yang mencuri harta orang yang lewat berjalan ya, di wal ghussabu dan ghussab, perampas ya, perampas, penyamun ya, penyamun apa, pembegal ya, ya, yang merampas barang-barang orang yang lewat. Itu surraq. Artinya di dunia ini menyeramkan, meletihkan, menyusahkan, dan banyak pencurinya dan banyak penghalangnya, banyak perusaknya. Wal akhiratu, nah akhirat diumpamakan apa? Diumpamakan bimanzilatil Madinah, kota al-khasibah yang subur, al-aminah yang aman, aman dari tadi, aman dari pencuri, dari
perampok, dari pembegal. Nah, kemudian manusianya wal insan, dan manusia kharaja ila dunya. Ya. Kharaja, keluar, dulunya tidak ada, ke dunia, diadakan di dunia. Agar apa? Liyakhudha mimma fiha, agar mengambil apa yang ada di dalam dunia, yang baik-baik. Ya, yang baik-baik untuk badan, ya. Yang baik-baik untuk ruh. Untuk apa? Fayuqaddimuhu, kemudian dia persembahkan sesuatu yang diambil di dalam dunia itu lil akhirati, untuk akhirat. Jadi memang kita hidup di dunia ini, ya, untuk kembali ke akhirat. Ya. Maka dunia ini adalah ujian. Ya. Syariat adalah ujian. Ya, sebetulnya semua kehendak Allah, tapi kita diuji. Ya. Ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Ya. Seperti artinya apa yang ada di dunia ya akan habis, sedangkan yang di akhirat itu akan kekal. Jadi kita melakukan sesuatu di dunia ini berdasarkan syariat itu, ya, dan di dunia ini tidak kekal agar kekal, di akhirat agar kekal. Ya, karena Allah pun berfirman, ma indakum ya yanfad, ya, apa yang ada padamu itu akan habis, wa ma indallah baqi, ya, dan apa yang ada di sisi Allah itu kekal. Apa yang ada di sisi Allah maksudnya di akhirat. Apa yang ada di sisimu itu di dunia ini. Nah, maka yang di dunia ini yang akan musnah, yang akan habis, kita persembahkan, ya, untuk hari yang kekal. Ya. Walal akhiratu khairum minal ula. Walal akhiratu khairum minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Ya. Atau ada lagi, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduh. Ya. Kebaikan apapun yang kamu persembahkan untuk dirimu, ya, engkau akan mendapatkannya. Di mana? Indallah. Tajiduhu indallah. Tajiduhu indallah. Engkau akan mendapatkannya di sisi Allah. Huwa khairun, apa terus? Huwa khairu wa a'zamu ajra. Ya. Dan itu lebih baik dan lebih agung balasannya. Apa yang kita persembahkan di dunia untuk diri kita sebetulnya, ya, persembahkan kebaikan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin wa ma min khairin tuqaddimu li anfusikum. Kebaikan apapun yang kamu persembahkan untuk dirimu, ya, daripada apa di dunia ini, tajiduhu indallah, engkau akan dapatkan di sisi Allah, huwa khair. Ya. Kemudian, nah, maka kalau di dunia kita tidak mempersembahkan apa-apa, maka di akhirat tidak ada. Kita jangan berpikir di akhirat bagaimana nanti, gitu. Justru sekarang, bagaimana sekarang, bukan bagaimana nanti. Karena kita lagi bikin akhirat kita. Ya. Dan Allah tidak membebankan yang kita tidak mampu, yang mampu, yang kita mampu, yang ada pada kita. Ya. Karena apa? Wa allaisa lil insani illa masa. Manusia tidak dibebankan kecuali apa yang dia usahakan, apa yang dia kerjakan. Ya, artinya manusia tidak mendapatkan balasan apa-apa kecuali apa yang dia kerjakan. Boleh begitu artinya. Wa allaisa lil insani illa masa.
Manusia tidak memiliki apa-apa kecuali apa yang dia kerjakan, dia persembahkan. Kalau enggak ada yang enggak ada. Itu. Nah, sedangkan kalau kita tidak berbuat sesuatu, kita tidak persembahkan untuk akhirat, maka apa yang kita miliki di dunia rusak, hancur, ya, fana. Tadi wama indakum yanfad. Apa saja yang ada di dunia ini itu akan habis, hilang, punah. Tetapi kalau kita lakukan untuk akhirat, maka ada. Ya. Maka ketika Nabi nyuruh motong kambing dan disuruh sedekahkan, ya, ternyata setelah disedekahkan semua, tinggal apanya katanya? Tinggal buntutnya apa? Ya. Katanya udah habis, tinggal buntutnya. Kata Nabi, ya justru buntutnya yang nggak ada, gitu. Yang diberi itu yang nggak habis, itu yang itu. Jadi apa yang kita persembahkan untuk akhirat, maka itu akan kekal. Yang kita tidak lakukan untuk akhirat, maka itu yang hancur, yang fana, yang ya, tidak ada artinya apa-apa. Ya. Itu sebab kenapa orang-orang sufi disebut ulama ul akhirah. Ya. Karena dia melakukan untuk Allah. Ya, apapun yang dia lakukan untuk Allah. Dia sebagai suami bukan untuk istri. Ya. Dia sebagai istri bukan untuk suami, bukan untuk anak. Ya, kita bekerja mendapatkan uang bukan untuk itu, ya, tapi untuk kita gunakan semua karena Allah, ya, untuk Allah. Orang yang bekerja cari uang, dia merasa menafkahkan anak, istri, itu tujuannya. Padahal yang beri rezeki juga Allah. Ya. Tapi jika semua kita lakukan lillah, untuk Allah, karena Allah, ya, kita menyangka bahwa makan untuk ngegemukin, ya, bukan makan lillah, tidur lillah, gitu. Karena untuk melakukan sesuatu ibadah karena Allah, ya. Agar tidak maksiat, agar tidak meninggalkan perintah, tidak melanggar larangan. Fal aqil, maka orang yang berakal, kullama hasala ya, kenapa di sini disebut orang yang berakal? Akal itu baru diketahui bahwa dia berakal apabila dia punya pengetahuan. Ya. Karena orang yang berakal adalah orang yang dapat melakukan, memilih sesuatu yang sepatutnya, meninggalkan sesuatu yang tidak sepatutnya, dan meletakkan sesuatu di tempatnya yang layak. Ya. Meletakkan sesuatu di tempatnya itu memposisikan orang berdasarkan kedudukannya, ya, dan juga berkata sesuai dengan waktu dan tempatnya, ya, dan membedakan mana yang tempat ibadah bukan tempat ibadah, dan itu akil. Wal aqil kullama hasala, ketika ia memperoleh, mendapatkan biyadihi, ya,
di tangannya syai'un sesuatu min amti'atiha dari harta dunia. Kemudian qaddamahu amamahu, dipersembahkan, ya, amamahu, ke depannya. Artinya diinfakkan, dikeluarkan, ya. Supaya apa? Liyuhfaz, supaya terpelihara, supaya terjaga dari sesuatu yang akan merusaknya. Wa ya'manu alaihi, dan menjamin keamanan atasnya daripada kehancuran. Orang dengan sebab harta, ya, kalau digunakan untuk maksiat, maknanya dibuang, ya, harta itu menjadi sesuatu yang tidak berguna, bahkan, ya, membuat tidak aman si pemiliknya dari kehancuran di dunia dan di akhirat. Ya. Dan wayan tapi'u bihi, dan dia mendapat manfaat daripadanya. Idza wasala, ketika sampai ila mahall istiqrarihi, ke tempat tinggalnya yang tentram, istiqrar, ya, tempat tinggal yang nyaman, yaitu wahiyal akhiratu, yaitu akhirat. Ya. Sedangkan wal jahil, nah ini orang jahil ini bukan orang tidak berilmu, ya, meskipun jahil lawannya ilmu, tapi jahil di sini ada jahil, ya, istilahi, orang yang tidak bisa memilih, ya, hidup ini mana yang terbaik, mana yang sepatutnya, dan tidak dapat meletakkan sesuatu, menempatkan sesuatu di tempatnya. Itu orang yang jahil. Di dunia ini untuk apa? Akhirat nanti bagaimana? Ya. Maka Nabi bersabda itu, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang menundukkan nafsunya dan beramal untuk setelah kematian. Dia berpikir jauh, bukan hanya buat masa depan. Ya, depan yang mana? Ada depan yang paling jauh, dan itu yang kita perlukan dari apa yang kita lakukan di sini di dunia ini, yaitu di akhirat. Nah, orang yang jahil itu yahbisu ma ma'ahu, menahan apa yang ada padanya. Ya, punya waktu, punya tenaga, punya harta, punya ilmu, punya apa saja, ya, menahan. Bukhlan bihi, ya, karena bakhil, ya, dengan apa yang dimilikinya. Bakhil itu karena serakah. Orang bakhil karena serakah. Serakah karena tamak. Tamak karena tidak warok. Ya. Tidak warok karena tidak tawakal. Kalau orang tawakal, dia warok, maka akan zuhud. Ya. Orang jika tidak tawakal, ya tidak qanaah. Orang qanaah kemudian apa, warok, kemudian tawakal, kemudian zuhud. Ya, qanaah, warok, tawakal, zuhud. Nah, apabila dia tamak, ya, serakah, ya, maka dia bakhil. Nah, orang yang bodoh ini adalah orang yang menahan apa saja yang ada padanya. Maka imma an ya'khudzahu al-'ussabu,
maka boleh jadi akan diambil apa yang disimpannya itu oleh perampas. Ya, min yadihi, dari tangannya. Akhirnya dia tidak punya apa-apa. Wahua, dan dia fil misali, dalam perumpamaan, afatud dunya. Ya, ini bukan dirampas oleh perampas, ini mah perumpamaan. Dunia seperti tempat apa tadi, badiah, lalu yang menakutkan banyak perampok, banyak. Nah, kalau disimpan di situ, ya dirampas, dirampok. Ya, itu perumpamaan. Ya, maka harta yang tadi disimpannya, yang dirampas oleh perampas itu dalam umpamanya adalah afatud dunia, sesuatu yang merusak dunia. Yang sepatutnya kebaikan itu sampai kepada akhirat, tetapi tidak, karena ada afat. Untuk maksiat, untuk hambur-hambur, kan dirampas oleh itu harta. Ya, orang ngasih kepada kebaikan dikit, tetapi ya, untuk makan, ya, coba perhatikan, orang kalau udah makan berapa aja dibayar, ya, padahal mah jadinya ke WC. Banyak orang nggak ada duit, tapi kalau buat makan ada. Ya, kalau buat makan bos, ya, berapa aja, ayo makan apa, gitu. Pas dibilang, no, masjid perlu pembangunan, nggak ada kan, katanya gitu. Kalau buat makan mah ada. Nah, itu adalah ya gusob. Itulah yang merampas harta yang tadinya ke akhirat. Itu. Atau gusab ini sesuatu yang merampasnya, ya, apa, sakit. Ya, orang kalau banyak nyimpen duit, ya, duit itu tidak boleh disimpan, ya, tidak boleh, ya. Fiqhan wa tasawufan, menurut fikih dan menurut tasawuf. Bukan menurut orang sufi doang, atau menurut fikih. Uang itu mesti kalau kata orang kita digolang, apa namanya? Ya, dikelola supaya bertambah. Ya. Kalau didimin memang nggak bertambah. Lo enggak, kalau ditambah, disimpan lagi, ya, nambah, pelitnya juga nambah, ya. Hirsnya nambah, serakahnya nambah, tomaknya nambah, bakhilnya nambah. Ya. Karena hidup ini beberapa tahun sih. Nah, pendidikan harus dibiayai. Nah, maka uang untuk pendidikan, cari uang untuk pendidikan anak-anak. Ya. Dan makan nggak berhenti, ya, maka ya, makanlah yang karena Allah. Ya. Kita makan romannya kalau nggak ada lauknya sedih banget. Makanya kalau punya duit habis buat beli lauk banyak-banyak. Ya. Kalau punya duit beli apa aja, beli sate, beli bakso, beli. Padahal itu penyakit. Ya, nasi goreng. Pas nggak ada duit beli bala-bala doang. Penyakit lagi bala-bala. Ya.
Wa imma an yusafirahu minal badiyah. Kalau tidak dirusak, tidak dicuri, ya, imma dia meninggalkan pergi dari badiyah itu. Karena badiyah allati la qarara lahu, bukan tempat yang menyamankan untuknya. Alal qahri minhu, terpaksa mati. Sama juga di biaya yang menyeramkan, di situ dia megang duit aja. Banyak yang ngegedor melulu rumahnya, lama-lama dia pergi dari situ, gua pergi dah. Jadi imma diambil sama perampok atau dibawa ya dianya pergi. Nah, pergi ketemu begal. Ya. Itu perumpamaannya di situ. Kemudian wa imma an yusafira huwa minal badiyati allati la qarara lahu biha alal qahri wa yukallab tarku ma ma'ahu, dipaksa meninggalkan apa yang ada bersamanya. Mati, ya kan? Ya. Akhirnya apa? Fayakhudhuhu man yabqa fil mahal, diambil oleh orang yang menetap di tempat itu, alladzin taqala anhu, yang dia tinggalkan. Ya, diambil sama anak. Ya, katanya Al-Quran menyuruh jangan meninggalkan anak yang lemah. Orang bayangkan jangan meninggalkan anak yang lemah, ya, supaya dia kuat, ditinggalin harta. Ya, coba lihat orang kaya yang ninggalin anaknya harta, bukan ilmu, bukan akhlak, apa jadinya? Ya. Karena ada ungkapan begini, orang yang kehidupan susah itu akan melahirkan orang yang tangguh dan kuat. Kalau kita ingin punya anak yang tangguh dan kuat, jangan dibikin senang, bikinlah susah. Karena kesulitan, kesusahan akan melahirkan orang yang tangguh. Nah, nanti orang yang tangguh ini, ya, akan melahirkan kenyamanan. Karena hanya orang yang tangguhlah yang bisa menciptakan kenyamanan. Nah, orang tua jika tangguh maka mampu menciptakan kenyamanan. Tapi kenyamanan menciptakan orang yang lemah. Nah, orang yang lemah inilah menciptakan kesulitan, kesusahan. Ya. Gara-gara satu generasi bodoh-bodoh, generasi tidak peduli dengan agama, maka meninggalkan, ya, anak-anak yang lemah. Ya, yang lemah inilah menimbulkan problem, menimbulkan masalah. Tapi nanti dari situ akan lahir orang yang kuat. Ya, dunia begitu berputar. Maka orang tua yang bijaksana sama dengan guru yang bijaksana, ya, dia akan, ya, membuat anak itu terdidik, agar dia kuat, agar dia tangguh, ya, bukan agar dididik dengan mudah, dengan nyaman, maka akan jadi orang-orang yang lemah. Ya. Ya, orang tua ini hanya kewajiban bagaimana membekali akalnya, kemudian tubuhnya, jasmaninya agar sehat. Dan para ulama yang bertanggung jawab kepada rohaninya. Fayakhudhuhu man yabqa fil mahallil ladzi intaqala anhu. Ya. Imma dirusak oleh urusan dunia, harta digunakan untuk dunia saja, habis nggak sampai akhirat. Itu sama dengan seperti dirampok, dicuri, dirampas, ya, oleh dunia. Ya.
Dulu Syekhuna pernah memerintahkan saya untuk mendatangi salah satu muridnya yang lama. Ya, muridnya padahal beliau dekat sekali. Hilang rupanya, ya, jadi pengusaha besar. Ya, beliau kemudian menyuruh al-faqir izhab ilaihi wa qad khatafahu dunya, katanya. Ya, pergi temui dia, tolong dia diculik oleh dunia, katanya. Ya, bukan dibawa ke masjid disuruh zikir, bukan, diubah, ya, orientasi hidupnya, ya, jadi apa saja. Antum jangan berpikir orang yang misalnya di masjid aja, di dalam pondok aja itu orientasinya Allah, belum tentu. Bahkan mungkin yang ada di situ lebih dunia daripada orang yang ada di pasar induk. Orang boleh ketipu dengan tampilan, pakai sorban, pakai jubah, bawa tasbih, ya, godek-godek terus palanya. Ya, tidak. Ya, karena orang melihatnya dengan mata, dengan indera, melihatnya dengan akal, ya. Tetapi mereka para ahlul haqiqah melihatnya dengan hati. Hadza misalun ajib. Inilah contoh yang betul-betul ajib, ya, ajib, contoh yang ajib. Falyafhamhul aqilul labib, maka hendaklah orang yang berakal dan yang cerdas memahaminya. Ya. Allah pun berfirman, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun, katanya. Itulah contoh-contoh yang aku berikan perumpamaan itu untuk manusia, dan yang orang alimlah yang dapat berpikir. Apa yang ada di dunia ini sebetulnya amsal, ya, perumpamaan saja.